Shalom adik-adik, welcome back to RDMB Kids. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, lihat drama, mendengarkan firman Tuhan, dan activity loh. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yang bakal dipimpin oleh Cici Rere. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini karena telah mengumpulkan kami untuk beribadah secara online. Sekarang kami mau memulai firman, berkatilah kami agar bisa mendengarkan firman dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti apa yang telah Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi adik-adik, pesan Tuhan untuk hari ini adalah persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Ayatnya itu dari 2 Timotius 2 ayat 20-21 dan bakal dibacain sama teman kita. Kita dengerin ya. Shalom teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikian firman Tuhan. Oke, jadi judulnya tuh kan mempersiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan.
Nah, kata mempersiapkan ini sebenarnya udah nggak asing loh di Alkitab. 700 tahun lalu, waktu Tuhan Yesus belum lahir, Nabi Yesaya udah menubuatkan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Nah, sama juga nih kayak Tuhan Yesus sekarang lagi mempersiapkan kita, gereja-gerejanya, untuk kedatangan Sang Raja yang kedua kalinya. Sebelum Kak Audrey lanjutin, bakal nonton sedikit drama dulu biar adik-adik bisa makin ngerti nih apa yang dimaksud dengan mempersiapkan diri. Kita simak bareng-bareng ya. Diceritakan 2 orang pelari yang akan mengikuti final lomba lari. Namun, satu pelari merasa dirinya bahwa pasti menang, sehingga merendahkan pelari yang lainnya. Orang pertama memilih untuk bersantai dan tidak mempersiapkan apa-apa untuk perlombaan lari. Sedangkan pelari kedua memilih untuk mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti perlombaan tersebut. Namun, pada saat hari perlombaan tiba, pelari yang mempersiapkan dirinya lah yang memenangkan perlombaan tersebut. Nah, tadi kita udah nonton ya adik-adik drama tentang 2 orang pelari yang mau mengikuti sebuah perlombaan. Ada pelari yang dia santai-santai aja karena mungkin dia ngerasa aku pasti bisa nih, aku pasti menang. Jadi dia kayak nggak mempersiapkan apa-apa. Nah, tapi beda sama pelari yang satunya lagi. Dia mempersiapkan dirinya dengan cara latihan terus-menerus dari jauh-jauh hari. Nah, sama nih adik-adik, Tuhan Yesus juga merupakan pribadi yang mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatunya sebelum melakukan sesuatu. Nah, Yosua nih contohnya, dia udah dipersiapin jauh sebelumnya untuk menggantikan Musa suatu hari nanti untuk menjadi pemimpin Israel. Nah, contoh kedua itu ada Timotius. Timotius juga udah dipersiapin jauh sebelumnya untuk melanjutkan pelayanan yang udah Rasul Paulus rintis. Adik-adik masih ingat kan ya tentang ayat yang tadi udah dibacain sama teman kita? Di situ dibilang apa? Kalau ada perabot yang terbuat dari emas dan perak, ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah. Yang emas dan perak itu tadi dibilang kalau dilakukan untuk maksud yang mulia, sedangkan yang kayu dan tanah untuk yang maksud yang kurang mulia. Oke, sekarang di samping Kak Audrey udah ada 2 barang nih adik-adik. Yang pertama ada piala, yang kedua ada pot. Nah, ini buat perumpamaan yang tadi ya ayatnya. Ini piala terbuat dari emas. Ini Kak Audrey di rumah tuh Kak Audrey pajang, Kak Audrey jaga, pokoknya Kak Audrey simpan baik-baik lah, Kak Audrey perhatiin. Sedangkan yang ini agak beda adik-adik. Bedanya kenapa? Pot ini dibuatnya dari tanah liat. Sama-sama Kak Audrey pajang, tapi kurang Kak Audrey perhatiin beda sama piala ini. Kenapa coba di Alkitab dibilang kalau misalnya emas dan perak itu lebih mulia? Karena gini adik-adik, emas dan perak itu proses pembuatannya itu susah dan lama loh. Dia harus melewati proses dibakar dan ditempa. Ditempa itu adalah suatu proses dibentuk tapi dengan cara dipukul. Nah, Tuhan Yesus juga ingin mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik adik-adik. Caranya gimana sih? Nah, caranya kita harus mau melewati setiap proses yang ada. Sama seperti emas dan perak yang melewati proses yang panjang untuk menjadi sesuatu yang indah. Ada beberapa hal penting yang harus kita tahu tentang kegerakan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang sudah teruji. Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa buat setiap kita loh adik-adik. Makanya kita harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang udah Tuhan percayain sama kita. Tapi kadang mungkin kita suka ngerasa, kayaknya kita gak mampu deh, kayaknya kita gak layak. Nah, salah ya adik-adik, kita sebenarnya layak dan mampu banget asalkan kita mau melewati setiap proses yang ada. Nah, yang kedua, Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang tahu memilih apa yang tepat dalam mempersiapkan dirinya. Nah, ini contohnya kayak drama tadi adik-adik. Ada pelari yang lebih milih santai-santai aja, tapi ada juga pelari yang dia tahu dia harus mempersiapkan apa untuk dirinya. Nah, dia mempersiapkannya dengan latihan dari jauh-jauh hari. Sama juga nih, untuk menjadi perabot yang mulia, kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang salah. Karena setiap keputusan yang kita pilih itu yang akan menentukan kita ke depannya kayak gimana. Tuhan Yesus nih kan udah rela mati di kayu salib buat kita umat-umat berdosa.
Nah, jadi kita jangan lagi nih hidup dalam dosa lagi, berbuat dosa lagi. Kita jangan menyia-nyiakan apa hal yang udah Tuhan kasih ke kita. Jadi kita harus bisa memilih mana yang benar, dan kita juga harus sadar tujuan apa yang udah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Emang gak gampang ya adik-adik buat terus tekun untuk mempersiapkan diri untuk kegerakan Tuhan. Mungkin kita suka ngerasa males atau capek atau yang lainnya. Tapi Kak Audrey yakin banget kalau adik-adik semua bisa melewati setiap proses yang ada karena kita semua punya Tuhan Yesus yang selalu sertai dan mampukan kita. Jadi adik-adik terus semangat ya mempersiapkan diri untuk kegerakannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. It's activity time. Jadi sekarang kita mau bikin activity. Sesuai firman Tuhan minggu ini, kita harus menyiapkan diri ya, sama seperti pohon di musim dingin yang daun-daunnya tuh rontok-rontok semua. Tapi ternyata di akar-akarnya tuh sedang menyiapkan diri untuk memasuki musim semi. Nah, di musim semi ini daun-daun bakal tumbuh dengan lebat dan juga bakal tumbuh buah-buah yang banyak. Oke, jadi buat bikinnya kita perlu apa aja nih Kak? Pertama kita perlu alat warna, terus kita perlu double tip atau lem, kita butuh pensil, kertas, sama gunting. Nah, adik-adik yang masih kecil boleh minta bantuan Papi Mami ya, biar nggak bahaya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bikin pohonnya dulu ya. Kalau udah, kita warnain. Aku mau warnain si batang ya, warna coklat. Dan daunnya Kakak Audrey pakai warna hijau. Oke, nah sekarang kita gunting ya. Nah, ini udah jadi. Terus kita kasih buah-buahnya tuh kita jadi berkat, berdampak, dan jadi pemimpin. Cara buatnya kita buat lingkaran ya di kertas yang kosong. Nah, kita buat lingkaran kayak gambar buah aja. Jadi kita gambar lingkaran segini. Udah, kita tulis buah-buah jadi berkat, berdampak, dan jadi pemimpin. Udah, boleh kita hias ya adik-adik. Kalau udah kalian tulis, kalian boleh tempel di sininya. Terus kalian boleh hias sesuai hati kalian aja. Adik-adik, jadi pohonnya udah jadi nih. Nah, sesuai firman Tuhan minggu ini, jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk kegerakan Tuhan supaya bisa jadi berkat, jadi dampak, sama jadi pemimpin. Ditunggu ya pohon punya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.